Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang ini kita akan bahas tentang sosok yang sangat istimewa. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sosok Abu Dzar Al-Ghifari dijadikan dalil oleh sebagian orang sebagai tokoh sosialis ya. Karena nanti akan kita jelaskan insyaallah kalau ada waktu bahwasanya bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari memiliki madhab yang berbeda dari para sahabat yang lain. Yang menurut beliau barang siapa yang memiliki harta kemudian lebih dari kecukupannya maka harus diinfakkan, tidak boleh disimpan. Beliau menganggap barang siapa yang menyimpan harta lebih daripada kecukupannya maka harta itu akan menjadi bencana baginya pada hari kiamat kala. Dan ini menyelisihi madhab para sahabat yang lain. Oleh karenanya beliau hidup dengan penuh kezuhudan yang luar biasa, penuh kezuhudan yang luar biasa, sehingga dipahami oleh sebagian orang bahwasanya tokoh sosialis adalah Abu Dzar Al-Ghifari, di mana dia memandang bahwasanya harta negara harus dibagi kepada seluruh kaum muslimin secara merata sebagaimana pemahaman sosialis yang berkembang ya, bertentangan dengan para sahabat yang lain ya. Namun itu adalah pendapat yang keliru ya, karena Abu Dzar menyelisih para sahabat yang lain dan dia punya mazhab sendiri dalam hal ini ya. Oleh karenanya ini bukanlah sesuatu yang diserukan oleh Islam, tapi ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana disebutkan oleh para salaf, beliau mendapati hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam tentang bagaimana hidup yang penuh dengan kezuhudan, dan beliau menganggap itu perkara yang wajib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada para sahabat dan beliau tidak mendapati hadis-hadis tersebut, sehingga beliau berpegang pada hadis-hadis awal yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu juga dijadikan dalil tentang bentuk menentang, memberontak kepada pemerintah. Maka ditulis sebuah buku seperti ditulis oleh Qadri Al-Qal'aji yang judulnya Abu Dzar Awwalu Sa'irin, yaitu Abu Dzar adalah tokoh pertama kali yang memberontak atau menentang pemerintah, sehingga seakan-akan sikap menentang pemerintah adalah suatu yang dianjurkan, sebagaimana sikap Abu Dzar kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi ini juga tidak benar karena dibangun di atas hadis-hadis yang dhaif. Nanti akan kita sebutkan hadis yang sahih bahwasanya Abu Dzar tidak demikian ya. Yang pertama tadi juga ada sebuah buku judulnya Abu Dzar Awwalu Ishtiraki, yaitu tokoh sosial pertama dalam Islam ya. Ini buku ditulis ya tentang salah paham tentang Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga orang-orang Syiah menulis tentang sirah Abu Dzar. Mereka termasuk sahabat yang tidak dikafirkan oleh mereka adalah Abu Dzar ya, selain Ali bin Abi Thalib, kemudian Ammar bin Yasir, di antaranya Abu Dzar, ini Salman Al-Farisi ya. Empat orang ini ya. Ali bin Abi Thalib, di antaranya Ali bin Abi Thalib, selain Ali bin Abi Thalib maksudnya Ammar bin Yasir, Al-Miqdad, kemudian Abu Dzar ya, Ammar bin Yasir, Al-Miqdad, di antaranya juga Abu Dzar dan Salman Al-Farisi. Mereka meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis palsu, di mana menurut mereka Abu Dzar mengingkari Utsman bin Affan yang melakukan dalam bahasa buruk mereka adalah mengumpulkan uang dan dibagi-bagikan di antara para pejabat dari Bani Umayyah, sehingga Abu Dzar kemudian marah, kemudian dia pun pergi meninggalkan kota Madinah menuju negeri Syam sambil membacakan firman Allah, "Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim." Berilah kabar gembira, atau berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Seakan-akan Abu Dzar mengkafirkan Utsman bin Affan. Riwayat-riwayat seperti dijadikan pegangan oleh orang Syiah untuk mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Namun ini semua tidak benar, karena ternyata hubungan Abu Dzar dengan Utsman baik ya.
Kemudian tuduhan-tuduhan bahwasanya Utsman bin Affan mengusir Abu Dzar dari kota Madinah, kemudian suruh tinggal di Rabadah. Ini semua adalah kedustaan yang disebarkan oleh orang Syiah. Jadi Abu Dzar ada 3 pemahaman yang keliru, dianggap sebagai tokoh sosialis, kemudian dianggap sebagai orang yang memberontak kepada atau melakukan penentangan kepada pemerintah, dan yang ketiga tadi dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk mengkafirkan sebagian sahabat. Semua itu ada buku-buku yang menulis tentang hal tersebut, namun dibangun di atas dalil-dalil yang dhaif. Tentunya ketika kita berbicara tentang masalah sejarah seorang sahabat, ketika dikaitkan dengan akidah, maka harus dibangun di atas hadis-hadis yang sahih. Taib. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya. Namanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan namanya adalah Jundub bin Junadah, ada yang mengatakan Yazid bin Junadah, ada yang mengatakan Barir bin Junadah atau Barir bin Abdullah, ada yang mengatakan Jundub bin Sakan. Tapi yang terkenal adalah Jundub bin Junadah. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW memanggil dengan nama Junaidib, tetapi riwayatnya dhaif. Tapi yang masyhur bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub bin Junadah. Adapun kunyah beliau adalah Abu Dzar. Sebagaimana disebutkan, beliau berasal dari kabilah Al-Ghifar. Kabilah Al-Ghifar adalah kabilah yang tinggal di antara kota Mekah dengan kota Madinah. Yang jadi masalah, kabilah Ghifar adalah kabilah yang dibenci oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka menghalalkan Ashhurul Hurum. Jadi mereka tetap berani berperang meskipun di bulan-bulan haram. Padahal kita tahu bahwasanya di bulan-bulan haram tidak boleh melakukan peperangan, ya, tidak boleh melakukan peperangan, ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi mereka melanggar, mereka tidak peduli, bahkan mereka dikenal sebagai kabilah yang suka merampok orang-orang penduduk Mekah yang ke Madinah atau penduduk Madinah yang ke Mekah, ya. Kabilah ini kurang disukai karena terkenal suka maling dan merampok para kafilah-kafilah dagang yang melewati areal mereka yang menuju Mekah atau menuju kota Madinah, ya. Oleh karenanya disebutkan dalam sebagian riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqatnya, tapi melewati jalur Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang dia adalah rawi yang dhaif. Dalam riwayat yang dhaif tersebut disebutkan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari dahulu juga merampok sebagaimana kaumnya. Sebagaimana kebiasaan kaumnya suka merampok, ya. Tapi di sini dhaif, cuma memang kabilah Ghifar dikenal sebagai kabilah yang suka merampok. Disebutkan dalam riwayat yang lemah tersebut Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahkan saking hebatnya dia berani merampok sendirian, kemudian merampok satu kafilah dagang dia sendirian berhadapan dengan mereka. Kalau mereka sudah lihat Abu Dzar datang, maka dia seperti binatang buas yang mengerikan, ditakuti oleh orang-orang. Namun sekali lagi hadis tersebut hadis yang dhaif, meskipun dia berasal dari kabilah yang ma'ruf suka merampok, ya, yaitu kabilah Ghifar. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam, ya. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi seorang mungkin kita lihat dalam kondisi buruk, namun jika Allah kasih hidayah maka dia akan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, ya. Bisa jadi ada bekas perampok yang sadar, bisa jadi ada bekas penjahat yang sadar, atau ya banyak hal, bekas pezina yang sadar, bekas dukun yang sadar, ya. Tetapi Allah beri hidayah kepada mereka sehingga mereka kembali kepada jalan yang lurus. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, berdasarkan tadi riwayat yang saya sebutkan bahwasanya beliau dahulu merampok kemudian akhirnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara keistimewaan Abu Dzar, beliau termasuk Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala. Ya, meskipun beliau dari kabilah Ghifar, namun beliau bebas tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Dan kita tahu di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, ada golongan-golongan Ahnaf. Di antaranya Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menyembah berhala. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari tidak pernah menyembah berhala.
Di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal tidak pernah menyembah berhala, di antaranya Qus bin Sa'idah tidak pernah menyembah berhala, di antaranya Waraqah bin Naufal tidak pernah menyembah berhala. Ini adalah orang disebut dengan Al-Ahnaf, ya. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di zaman jahiliyah di masa fatrah, tetapi mereka tidak pernah menyembah berhala. Mereka masih memiliki tauhid, sehingga mereka tidak menyembah berhala. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari. Meskipun dia disebutkan dalam riwayat dia merampok, tetapi dia bertauhid dan tidak menyembah berhala. Ini di antara keistimewaan Abu Dzar Al-Ghifari. Adapun sifat fisiknya maka disebutkan kana radhiyallahu anhu Adam, dhakhman jasiman katsal lihyah. Beliau adalah seorang yang berkulit asmar itu bukan berkulit hitam tapi sangat menuju hitam. Kita dapati sebagian orang Arab kalau kita lihat sekilas seperti orang Afrika padahal tidak, ya. Mereka bukan orang Afrika tapi memang kulit mereka menuju gelap, ya. Disebutkan Abu Dzar demikian. Kulitnya itu sebagian teman-teman kita dari Yaman, ya. Mereka bukan orang Afrika tapi rambut mereka lurus tapi kulit mereka benar-benar menuju warna gelap. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari karena Adam, yaitu kulitnya menuju gelap, ya. Kemudian besar badannya, katsal lihya, itu jenggotnya sangat lebat. Sangat lebat. Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Qadimtul Madinata. Fadakhaltu masjidana." Aku datang ke kota Madinah, aku pun masuk ke dalam masjid. Fa bainama ana usalli, tatkala aku sedang salat, idz dakhala rajulun tiwal adam abyadur ra'si wal lihya. Tiba-tiba ada seorang laki tinggi berkulit gelap, ya. Abyadur ra's, rambutnya putih semua, wal lihya, jenggotnya putih semua. Kemudian fattaba'tuhu, aku pun mengikutinya. Faqultu man hadza? Ini siapa orang yang ketika berjalan menarik perhatian, sudah tua, kemudian rambutnya putih, terus tinggi besar, kulit hitam. Qalu Abu Dzar, itu adalah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya. Radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, memiliki banyak keutamaan, nanti insyaallah akan kita singgung juga di kesempatan berikutnya, ya. Di antaranya beliau berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau masuk Islam masih di awal-awal dakwah Nabi di kota Mekah, tapi kemudian Nabi menyuruh beliau untuk berdakwah di kampung beliau Al-Ghifar. Ya, maka beliau pun pergi ke Ghifar, kabilah Ghifar, kemudian beliau berdakwah dan beliau tidak kembali lagi ke Nabi, ya, karena beliau menunggu kaumnya. Kaumnya sebagian sudah beriman, setengahnya mengatakan tunggu, kami tidak mau beriman. Sampai Muhammad pergi ke Madinah. Karena Rasulullah mengatakan, saya akan berhijrah ke suatu daerah yang Zatun Nakhlah, yang memiliki banyak korma. Menurutku itu adalah Yathrib, adalah kota Madinah. Ya. Ya, nanti kalau saya di sana, kok silakan datangi aku. Kemudian Abu Dzar berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang lama. Sebagian beriman, sebagian tidak mau. Mereka mengatakan, kami beriman kalau Muhammad pergi ke kota Madinah. Dan akhirnya ketika Rasulullah sudah berhijrah, maka akhirnya sebagian lagi dari kabilah Ghifar akhirnya beriman dan Abu Dzar berhijrah ke kota Madinah belakangan, ya. Belakangan, sehingga beliau tidak ikut dalam perang Badar, beliau tidak ikut dalam perang Uhud, beliau tidak ikut dalam perang Khandaq. Tapi perang-perang yang lain beliau ikuti. Di antara perang yang tidak beliau ikuti misalnya perang Dzatur Riqa dan perang Banil Mustalik. Kenapa beliau tidak ikut? Karena Rasulullah SAW menyuruh beliau mengganti beliau menjadi amir di kota Madinah. Adapun perang-perang yang lain beliau ikuti radhiyallahu taala anhu, ya. Di antaranya beliau ikut dalam perang Tabuk, ya. Kemudian beliau juga ikut dalam perang Hunain, ya. Bahkan beliau membawa bendera peperangan, ya. Dan demikian kata sebagian ulama, Abu Dzar Al-Ghifari seorang yang hebat, ya. Dahulu sendirian bisa, sebagian datang riwayat tadi saya sebutkan, bisa merampok banyak orang, maka kehebatan beliau digunakan untuk Islam, ya. Kehebatan beliau digunakan untuk Islam. Bahkan disebutkan ketika perang Khandaq, jadi semua sudah jalan, Abu Dzar terlambat. Orang-orang sudah sampai pada tujuan, Abu Dzar terlambat. Kenapa? Ontanya enggak mau jalan. Ontanya enggak mau jalan. Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu membiarkan ontanya, dia ambil barang-barangnya, dia pikul, kemudian dia jalan kaki menuju Tabuk. Menuju Tabuk, ya, menunjukkan bagaimana beliau begitu sabar, ya, dalam menjalani
hal-hal yang sulit, apalagi perang Tabuk adalah perang yang sangat sulit ketika itu. Musim panas, jarak jauh sampai 700 kilometer. Kemudian musuhnya akan dihadapi Romawi yang sangat hebat ketika itu, dan Abu Dzar tidak mau ketinggalan ya. Sehingga ketika dia berjalan kemudian ontanya tidak bisa jalan, dia jalan kaki, angkat barang-barangnya dia pikul, kemudian dia berjalan melewati padang pasir untuk menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai akhirnya ketika para sahabat sudah sampai, dari kejauhan ada kelihatan seorang berjalan di jalan dari kejauhan di sela-sela debu dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW berkata, "Kun Abu Dzar." Itu Abu Dzar, itulah Abu Dzar. Sepertinya itu Abu Dzar. Falamma ta'ammalul qaum, tatkala mereka lihat, kata mereka, "Wallahi Abu Dzar, benar ya Rasul, itu adalah Abu Dzar." Kemudian Rasulullah SAW mengomentari dengan berkata, "Rahimallahu Abu Dzar." Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu, dia berjalan sendirian. Wa yamutu wahdahu, dan dia akan meninggal sendirian. Wa yub'atsu wahdahu, dan dia akan dibangkitkan sendirian. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya Abu Dzar dalam berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian kita, baru ada halangan sedikit berdakwah kayaknya gagal dakwahnya. Ada halangan sedikit tidak jadi ya. Ini sudah bayangkan berjalan di musim panas dalam waktu yang jauh, ontanya enggak jalan, pikul barang menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun zuhud beliau, maka menakjubkan zuhud beliau. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya beliau punya mazhab sendiri berbeda dengan para sahabat. Beliau menganggap bahwasanya semua harta yang berlebihan harus disedekahkan, diinfakkan, tidak boleh disimpan. Disimpan hukumnya haram. Semua harta yang disimpan akan menjadi bumerang bagi orang tersebut pada hari kiamat kelak. Ya, akan dipanaskan harta tersebut, kemudian dibakarkan kepada orang yang menyimpan harta tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Inilah mazhab Abu Dzar, nanti akan kita sebutkan belakangan. Dan ini di antara sebab menjadikan beliau sangat zuhud. Ya. Ya. Dan zuhud beliau sangat luar biasa. Ya. Jadi beliau tinggal di Ar-Rabadzah. Di akhir hayat beliau tinggal di Ar-Rabadzah. Rabadzah itu terletak di sebelah timur kota Madinah, kira-kira 200 km. Kira-kira 200 km beliau tinggal di situ dan beliau tinggal di situ dan akhirnya meninggal di situ. Saya bacakan tentang sebagian zuhud beliau dari Abu Asma, annahu dakhala ala Abi Dzar bir Rabadzah. Satu hari Abu Asma menemui Abu Dzar dan Abu Dzar sedang berada di Rabadzah. Wa indahu imra'atun sauda musya'thah. Dan di sisi beliau ada seorang wanita berkulit hitam ya. Apakah istrinya? Ya istrinya mungkin, musya'thah, rambut yang tidak apa, atau mungkin budaknya yang rambutnya semrawut ya. Sepertinya budaknya laisa 'alaiha atharul majasid wal khuluq ya. Kemudian tidak ada keindahan di wanita tersebut ya. Kita tahu bahwasanya boleh seorang menggauli budak wanitanya, tapi budak wanita ini tidak ada hal yang menarik padanya ya. Yaitu tidak ada baju yang bagus, tidak ada bekas parfum, karena parfum wanita dahulu ada warnanya. Kemudian beliau berkata, "Ala tanzurun ma ta'muruna bihi?" Ya. Ma ta'muruni bihi. Tidakkah kalian melihat ya apa yang kalian mau perintahkan kepadaku? Ta'muruni an atiyal Iraq. Kalian mau saya pergi ke kota Irak ya, artinya mungkin jadi pejabat di sana ya. Kata Abu Dzar, "Fa idza ataituha malu alayya bidunyahum." Kalau saya tiba di Irak, orang-orang akan datang kepadaku dengan membawa dunia mereka. Wa inna khalili ahida ilayya. Sementara kekasihku Rasulullah SAW telah mengambil janji kepadaku atau telah mengingatkan kepadaku, anna duna jisri jahannam tariqan dha dahdin wa mazallah. Rasulullah telah ingatkan kepadaku bahwasanya di atas neraka ada sirat yang sangat mudah menggelincirkan ya, dan sangat mudah untuk menggoyangkan ya. Dhahdin mazallah, yaitu licin dan mudah untuk menjatuhkan. Ya, artinya dia ingat sirat, dia tidak berani memiliki harta yang banyak. Kemudian beliau berkata, "Wa inna an na'tiya alaihi wa fi ahmalina iktidarun ahra an nanjua min an na'tiya alaihi wa nahnu mawaqir." Kita melewati jalan tersebut, sementara tidak banyak harta yang kita bawa, kita mampu untuk mengikulnya. Lebih baik daripada kita melewati jalan tersebut sementara banyak harta yang kita bawa, bakalan kita jatuh dari jembatan tersebut. Ini yang buat beliau akhirnya tidak mau ya memiliki harta yang banyak,
karena takut tidak bisa melewati sirat. Beliau merasa harta tersebut akan beliau pikul pada hari kiamat kelak ya. Kemudian juga suatu hari Abu Dzar melewati Abu Darda. Dua-dua sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa qad bana maskanan. Abu Darda membuat sebuah rumah. Faqala lahu Abu Dzar, maka Abu Dzar menegur Abu Darda, "Ma hadza? Apa-apaan ini Abu Darda? Tu'ammiru daran adzinallahu bi kharabiha." Kau membangun sebuah rumah yang telah Allah katakan akan hancur, ya. Ya. Percuma kau bangun rumah, nanti akan hancur, ya. Li an akuna ra'aituka tatamarragu fi adratin ahabbu ilayya min an akuna ra'aituka fi ma ra'aituka fi. Aku lebih suka lihat kau wahai Abu Darda. Kau tamarrag itu bergoyang-goyang di atas atau berlumuran dengan kotoran, lebih aku sukai daripada melihat engkau kondisimu sekarang membangun rumah. Jadi dia yang jadi masalah kata para ulama, Abu Darda punya mazhab sendiri. Mazhab tidak boleh nyimpan duit, dia boleh nyimpan emas, tetapi dia menegur yang lain. Dia ingin orang lain seperti dia. Dia ingin orang yang seperti dia. Jadi karena dia menganggap itu suatu kebenaran, dia ingin orang lain juga seperti dia. Tidak boleh pikirin dunia. Ya. Maka dia ngajak orang-orang untuk seperti dia. Makanya ketika melihat Abu Darda bikin rumah, dia tegur, ngapain kau bangun rumah? Mending kau berlumuran dengan kotoran, lebih baik daripada aku lihat kau sibuk bikin rumah, wahai Abu Darda. Kau bikin sesuatu yang akan hilang akan sirna dari bumi ini. Ya. Demikian juga dari Salim bin Abil Ja'ad, dari ayahnya beliau berkata, "Ba'atha Abu Darda ila Abi Dzar rasulan." Suatu hari Abu Darda mengirim utusan kepada Abu Dzar. Faqala faja'a ar-rasul faqala li Abi Dzar. Maka utusan Abu Darda datang kepada Abu Dzar dan berkata, "Inna akhaka Abu Darda yuqri'uka salam." Wahai Abu Dzar, saya utusan Abu Darda, sungguhnya saudaramu Abu Darda mengirim salam buat engkau. Yaqulu laka. Abu Darda menasihatimu berkata, "Ittaqillaha wa haqqan nas." Wahai Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dan hati-hati jangan melanggar hak orang lain. Ya, jangan melanggar hak orang lain. Faqala Abu Dzar. Abu Dzar berkata, "Mali walin nas, apa urusanku dengan urusan orang-orang? Wa qad taraktu lahum baydha'ahum wa safra'ahum." Apa urusanku? Aku telah meninggalkan mereka. Jadi Abu Dzar dia senang hidup sendiri, makanya dia pergi tinggal di Rabadah. Rabadah sendiri jauh dari kota Madinah 200 km. Dia mengatakan, apa urusan manusia? Aku sudah tinggalkan mereka dengan perak mereka, dengan emas mereka. Kemudian dia berkata kepada sang utusan, "Intaliq ilal manzil, mari pergi ke rumahku." Fantalaqa ma'ahu, maka orang tersebut masuk ke rumah Abu Dzar. Fama dakhala baitahu, falamma dakhala baitu idza tu'aimun fi aba'atin laysa bil katsir wa qad intashara ba'dhuhu. Tiba-tiba masuk dalam rumah ada makanan sedikit, tidak banyak, sedikit. Agak amburadul ya. Wa qad intasyara, sebagiannya sudah lepas makanan tersebut. Faja'ala Abu Dzar yaknisuhu wa yu'iduhu fil aba'ah. Tumpah dari tempatnya, maka Abu Dzar mulai di makanan tersebut dia pungut, dia gini-ginikan, terus dia masukkan lagi ke tempat untuk makan tersebut. Makan sedikit, tu'aim, makanya disebut sedikit. Tsumma qala, ya, "Inna min fiqhil mar'i rifquhu fi ma'isyatihi." Di antara fikih seorang adalah sederhana dalam kehidupannya. Tsumma ji'a bi tu'aim fa wudi'a baina yadayhi. Kemudian makanan tersebut dihadirkan di hadapan Abu Dzar, makanan sedikit. Maka dia berkata kepada sang utusan, "Kul, makan sama aku." Faja'ala ar-rajul yakrahu an yadha'a yadahu fi ta'am lima yara min qillatihi. Utusan tersebut dia enggak mau, terlalu sedikit, gimana mau makan? Dia mau taruh tangannya, dia enggak enak. Dia enggak mau makan, ya. Terlalu sedikit. Gimana makan sama Abu Dzar sementara makan buat satu orang enggak cukup? Abu Dzar tegaskan, "Dha' yadak, taruh tanganmu. Makan. Fa wallahi la ana bi kathratihi akhwafu minni bi qillatihi." Aku lebih takut makananku banyak daripada sedikit. Aku lebih takut makan banyak daripada sedikit. Ya. Fa ta'ima ar-rajul tsumma raja'a ila Abi Darda fa akhbarahu bima radda alaihi. Maka akhirnya orang tersebut, jadi Abu Dzar tetap mengundang dia makan meskipun makanan sedikit. Setelah dia habis makan, dia pulang ketemu dengan Abu Darda, utusan tersebut. Kemudian dia kabarkan bagaimana sikap Abu Dzar ketika disampaikan pesan dari Abu Darda. Ketika mendengar cerita tersebut, Abu Darda berkata, "Ma adhallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u ala dhi lahjatin asdaq minka ya Abu Dzar." Sungguh tidak ada ya, seorang pun di bawah kolong langit dan tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang lebih jujur, lebih benar dari engkau wahai Abu Dzar.
Eh, Abdullah bin Khiras berkata, "Ra'aitu Abu Dzar bir Rabadah wa indahu imra'atun lahu sahma aw syahba wa huwa fi midhallatin sauda." Ya. Aku melihat Abu Dzar di kota Rabadah dan di sisinya ada seorang wanita yang berkulit hitam, mungkin budaknya ya, yang menemani dia di situ. Wa huwa fi midhallatin sauda, dia sedang berada di semacam payung berwarna hitam atau apa, kemah berwarna hitam. Faqila lahu, maka dikatakan, "Ya Abu Dzar, law takhadhta imra'atan hiya arfa'u min hadhihi." Kenapa kau tidak cari perempuan lebih baik daripada perempuan hitam? Ngapain kau simpan perempuan seperti ini? Ya, maksud Abu Dzar sahabat Nabi, kalau cari gampang ya. Maka Abu Dzar berkata, "Inni wallahi la an attakhidha imra'atan tad'uni ahabbu ilayya min an attakhidha imra'atan tarfa'in." Ya. Demi Allah aku lebih suka ya memiliki perempuan yang merendahkan aku daripada perempuan yang mengangkat dunia untukku ya. Perempuan bikin apa namanya? Buat aku akhirnya terikat dengan dunia ya. Subhanallah ya. Gitulah kehidupan Abu Dzar ya. Kemudian mereka berkata lagi, "Ya Abu Dzar, engkau seorang lelaki yang hampir seluruh anakmu meninggal dunia, anak laki-lakimu meninggal dunia seluruhnya." Ya. Maka Abu Dzar berkata, artinya kau nikah lagi kan, bikin punya anak-anak. Anakmu pada meninggal ya. Kata Abu Dzar, "Inna nahmadullah alladhi ya'khudhuhum minna fi daril fana wa yaddakhiru lana fi daril baqa." Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, aku memuji Allah yang telah mengambil anak-anakku di dunia yang fana ini untuk menjadikan mereka sebagai simpananku ya di darul akhirat. Dan beliau duduk di atas sebuah qit'atil misah wal jawaliq, itu beliau duduk bukan di atas wisada atau di atas kursi atau di atas bantal, tapi beliau duduk ada semacam apa namanya panci atau semisalnya dibalik kemudian dikasih kain kemudian duduk di atasnya. Itu tidak pantas duduk seperti itu ya, tapi seperti itu mungkin ada baskom atau semisalnya diletakkan kain kemudian duduk di situ. Maka orang menegur, "Ya Abu Dzar, law ittakhadhta bisatan huwa alyanu min bisatika hada." Kenapa kau tidak mengambil yang lebih halus daripada ini, kain kasar ya, tempat duduk yang kasar. Abu Dzar berkata, "Allahumma ghufran." Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya. Khudz ma utit. Ambillah ya apa yang kau kehendaki, ambil dariku ya Allah. Inna ma khuliqna lidarin laha na'mal wa ilaiha narji. Kita ini diciptakan bukan untuk di dunia, kata Abu Dzar. Kita diciptakan untuk akhirat, yang kita beramal sekarang untuk akhirat dan kita akan kembali kepada akhirat tersebut. Inilah contoh maksudnya bagaimana zuhudnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan dia uzur radhiyallahu anhu, bukan beliau zuhud bukan berarti beliau tidak ditawarkan harta. Beliau ditawarkan harta, beliau tidak mau ya. Beliau tidak mau. Bahkan ada yang menawarkan harta ya. Seorang laki datang kepada Abu Dzar kemudian menawarkan harta kepada Abu Dzar. Abu Dzar berkata, ya semua orang menghormati para sahabat Nabi. Sehingga mereka lihat ada sahabat Nabi yang miskin, mereka mau kasih harta kepada sahabat Nabi. Maka Abu Dzar berkata, tidak perlu, saya enggak perlu ambil. Indana a'nuzun nahlibuha wa humurun tanquluna wa muharraratun takhdimuna wa fadlu aba'atin an kiswatina inni la akhafu an uhasab 'alal fadl. Beliau berkata, saya enggak perlu dengan pemberianmu. Saya sudah punya kambing-kambing, saya bisa perah susunya. Saya punya himar-himar dongki yang bisa saya gunakan sebagai tunggangan. Saya punya istri atau wanita yang melayani saya ya. Dan saya punya baju lebih daripada yang sedang saya pakai dan aku khawatir aku dihisab atas harta yang berlebihan milikku. Enggak usah. Saya enggak mau dihisab. Ya. Saya enggak mau dihisab. Bahkan ada seorang yang mendengar Abu Dzar hidup susah, maka dia mengirim kepada Abu Dzar 300 dinar ya. 1 dinar 4/4 gram emas. 1 dinar kalau dikonvert sekarang 4/4 gram emas. Berarti kalau 300 dinar ya paling tidak 1,2 kilogram ya, lebih ya, lebih ya. 1 kilo lebih. Ya. Subhanallah, Abu Dzar tidak mengambil uang tersebut, harta tersebut. Dia berkata, "Ma wajada Abdullah man huwa ahwan alaihi minni?" Ya. Apakah dia tidak menemukan orang lain yang lebih miskin daripada saya? Cari yang lebih miskin, saya cukup ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala walahu arba'una dirhaman faqad alhaf." Ya. Ya, barang siapa yang meminta padahal dia punya uang 40 dirham, sungguh dia telah meminta tanpa hak. Ya, saya punya uang kok 40 dirham, tidak perlu. Maka dia tolak pemberian
tersebut, mau dikasih 1 kilogram lebih, mungkin 1 kilo, 1,5 kilogram emas, beliau tolak ya. Inilah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya. Suatu hari Atha bin Abi Marwan melihat beliau memakai kain ya, kemudian disarungkan, kemudian salat ya. Maka Atha bin Abi Marwan menegurnya. Beliau berkata, "Ya Abu Dzar, amalaka thawbun ghairu hadhihi namirah?" Ya. Wahai Abu Dzar, kau tidak punya baju selain ini? Saya lihat kau pakai ini, sarung ini terus ya. Qala law kana li ra'aitahu alayya. Kalau saya punya, kau kan lihat saya pakai selain ini. Faqala Atha, fa inni ra'aitu alayka mundhu ayyam thawbain. Beberapa hari yang lalu saya lihat kau pakai 2 baju, kenapa cuma sekarang 1 ya? Faqala ya ibna akhi a'taituhuma man huwa ahwaju ilaihima minni. Saya sudah kasih kepada orang yang lebih membutuhkan bajuku daripada aku. Maka Atha berkata, "Wallahi innaka la muhtajun ilaihima." Kau sendiri butuh kepada baju tersebut. Kenapa kau kasih orang? Faqala Abu Dzar, "Allahumma ghufran." Ya Allah, ampunilah aku. Innaka la mu'azzimud dunya. Kau ini pencinta dunia. Ditegur oleh Abu Dzar. Alaysa tara alayya hadhil burda wa li ukhra lil masjid. Bukan kau tahu saya sudah punya kain ini, saya punya baju lain untuk ke masjid sudah. Wali a'nuzun nahlibuha. Saya punya kambing-kambing untuk saya perah susunya, sudah selesai. Wali ahmiratun nahtamilu 'alaiha miratana. Saya punya dongki-dongki atau keledai-keledai yang saya gunakan untuk mengangkut saya atau mengangkat makanan saya. Wa indana man yakhdimuna. Dan ada orang yang bantu saya di rumah, sudah selesai. Fa ayu ni'matin afdalu mimma nahnu fih. Nikmat apa lagi yang lebih baik daripada yang saya rasakan sekarang? Maksud saya Abu Dzar, dia ketika hidup susah bukan berarti dia mengeluh kepada Allah. Tidak, dia bersyukur kepada Allah. Bukan dia mengeluh kenapa begini, dia sengaja ingin hidup seperti itu. Dan dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ngapain? Sudahlah, saya sudah cukup. Baju ada, baju ini ada, baju lagi buat ke masjid ada. Ya. Buat hari Jumat ada. Saya punya ini ada, saya punya kambing ada, saya punya pembantu ada. Saya punya himar ada, sudah. Nikmat apa lagi yang lebih nikmat daripada ini, kata Abu Dzar. Ya. Oleh karenanya, coba kita renungkan kita apa yang lebih nikmat daripada kita? Rumah, mobil, kendaraan, makanan enak, jalan sudah gampang ya. Musim panas tinggal pakai AC ya. Kedinginan tinggal pakai selimut ya. Apalagi ya. Tidur bantal 2 bantal, 3 bantal, selimut 2 lapis, Masya Allah tempat tidur, kasur ya. Apalagi yang nikmat yang masih kurang pada kita. Abu Dzar yang seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau baca seperti ini subhanallah ya, bagaimana para sahabat iman mereka sangat kuat luar biasa. Sepertinya dong, tapi ini kenyataan, ini hadis-hadis datang dalam riwayat yang sahih. Beginilah Abu Dzar pernah hidup sosok seperti, dan Nabi memuji dia nanti suatu saat. Artinya Nabi mengerti dia punya mazhab sendiri. Ya. Nanti kita sebut bagaimana Nabi SAW memuji Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Dzar kenapa dia menolak dikasih harta padahal dia mau ya. Bahkan ada yang mengatakan kepada dia, "Ya Abu Dzar, ala tattakhidh dhai'atan kama ittakhadha fulan wa fulan?" Kenapa kau tidak punya kerjaan misalnya apakah kebun atau apa urusan yang seperti si fulan sehingga kau bisa mendapatkan harta? Maka Abu Dzar mengatakan, "Asna'u bi an akuna amir." Kalau saya jadi amir itu saya mau ngapain? Kalau saya jadi amir saya mau ngapain? "Innama yakfini fi kulli yawmin syarbatu ma'in aw laban." Cukup saya setiap hari yang penting minum susu sudah selesai. Ya. Fil jum'ah qafiz min qamah. Setiap pekan yang penting ada seukuran gandum, sudah cukup bagi saya. Yang membuat Abu Dzar tidak mau memiliki harta yang banyak, dia takut dihisab. Ini sebab utama beliau takut dihisab. Tadi dia mengatakan, saya takut dihisab atas kelebihan harta yang saya miliki. Di antaranya disebutkan, saya takut melewati sirat sementara tanggungan harta yang saya miliki sangat banyak. Ya, kita tahu dalam hadis la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yusalana arba'. Hadis yang masyhur bahwasanya 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang harta yang didapatkan, kemana dia habiskan, ya. Sehingga menurut Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, pertanyaan tentang harta yang dia miliki sudah cukup membuat dia terlambat masuk ke surga. Dia ini tidak mau terlambat masuk ke surga. Beliau pernah berkata dan beliau sering mengucapkan kata-kata ini. Dzu dirhamaini asyaddu hisaban yaumal qiyamati min dzid dirham. Yang memiliki 2 dirham lebih berat hisabnya daripada yang memiliki 1 dirham. 2 dirham berapa? Sedikit. Ya, kalau gampangnya bilang, yang punya uang 20.000 lebih berat dihisab daripada punya uang 10.000 kalau bahasa kita. Ya, kita kumpul uang santai aja kayaknya gampang nanti hisab.
Abu Dzar mikir, yang punya 2 dirham, hisabnya lebih berat dari 1 dirham. Ini buat beliau zuhud, tidak mau punya harta berlebihan, pokoknya berlebihan langsung beliau infakkan. Punya baju kasih orang, ada orang lebih susah kasih. Ya. Beliau hanya hidup di dunia secukupnya ya. Makanya ketika beliau meninggal, ya, beliau tidak meninggalkan apa kecuali atanain wa himaran, cuma meninggalkan 2 ekor keledai betina, kemudian himar 1 ekor keledai jantan, a'nuzan beberapa ekor kambing ya. Yang beliau kemudian tadi beberapa tunggangan ya, itu yang beliau tinggalkan. Tidak memiliki harta yang banyak, emas, perak, enggak ada ya, enggak ada. Dari Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, qala kasa Abu Dzar burdain fattazara bi ahadihima wartada bi syamlah wa kasa ahadahuma gulamahu. Jadi Abu Dzar memiliki 2 burda, yaitu kain yang bagus ya. Kemudian dia pakaikan satu untuk dijadikan sarung. Padahal itu bisa pakai, kalau satu dipakai, satu taruh jadi atasan, jadi indah bajunya ya. Ini dua kain ini bagus. Tetapi apa yang dilakukan? Dia yang pakaian yang bagus 2 tersebut, satu dia pakai, kemudian atasan dia tidak pakai kain yang bagus tadi. Dia kasih ke budaknya. Budaknya suruh pakai, dia pakai kain biasa untuk sebagai ridaknya. Kemudian dia pun keluar menuju masyarakat, orang-orang protes kepada dia. Lau kunta labistahuma jami'an kana ajmal. Kalau kau pakai dua-duanya, bagus, itu lebih bagus Abu Dzar. Kata Abu Dzar, ajal, benar kalau saya pakai dua-duanya saya lebih bagus ya. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma taksibun. Mimma taksun. Berilah makan kepada mereka, yaitu budak-budak kalian, apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada mereka, budak-budak kalian, apa yang kalian pakai. Memang lebih bagus, tapi saya jalankan hadis Nabi. Saya pernah dengar Nabi ngomong demikian. Siapa di antara kita yang seperti ini? Pakaikan bantu kita dengan baju kita, ya. Pakaikan supir kita dengan baju kita, ya. Itu tidak ada di zaman sekarang, ya. Tapi ini pernah dipraktikkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala. Tidak lain karena dunia tidak ada nilainya di sisi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah seorang yang alim, ya. Makanya beliau adalah seorang mufti, tempat bertanya di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan juga di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Orang-orang mengakui ilmunya karena beliau termasuk awal-awal yang masuk Islam dan beliau memiliki ilmu, tetapi ilmu beliau tentu saja ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya disebutkan tadi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya mendengar sebagian hadis Nabi tentang zuhud sehingga beliau memahami tentang wajibnya zuhud ya. Sementara setelah itu Rasulullah memberi keringanan kepada para sahabat tentang bolehnya menyimpan harta, yang penting sudah dibayarkan zakatnya, yang penting haknya sudah ditunaikan, maka tidak mengapa menyimpan harta kalau ada maslahatnya. Beliau tidak mendapati hadis-hadis belakangan ya. Karena namanya sahabat tidak selalu bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang pernah beliau dengar beliau jadi pegangan dan beliau menganggap itu yang benar, sementara para sahabat mendapati hadis-hadis yang lain yang mungkin mereka pahami. Tidak jadi masalah seorang menyimpan harta selama zakatnya ditunaikan. Beliau meriwayatkan, kata Dzahabi, 200 hadis ya. 281 hadis. Di antaranya 12 hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ada 2 hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja dan 19 hadis diriwayatkan oleh Muslim saja ya. Jadi ada total hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar sekitar 281 hadis. Tapi kita akan bahas tentang bagaimana Islamnya Abu Dzar. Perhatikan bagaimana Islamnya. Abu Dzar bercerita tentang dirinya sendiri bagaimana dia Islam. Ya. Kita sebutkan tadi dia dari kabilah Ghifar, kabilah yang keras ya, yang tegas ya. Makanya Abu Dzar ini orang yang tegas, keras, apalagi kabilah itu terkenal suka ngerampok ya. Tidak ada basa-basi, tegas, tidak ada basa-basi. Itu kabilahnya Al-Ghifar. Abu Dzar bercerita ya, kharajna min qaumina Ghifar wa kanu yuhilluna asy-syahrul haram. Kami keluar dari kaum kami, yaitu kaum kabilah Ghifar, dan mereka adalah kaum yang menghalalkan syahrul haram. Syahrul haram tidak boleh terjadi peperangan kalau mereka enggak ada masalah. Mau perang di bulan-bulan haram enggak jadi masalah. Padahal ini suatu kode etik yang telah disepakati oleh orang jahiliyah. Bahkan sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi, semua orang sudah sepakat bahwasanya Asyhurul Hurum itu harus dihormati, tidak boleh berperang di bulan-bulan tersebut. Ya.
Kalau mau berperang tunggu setelah bulan-bulan haram tersebut. Tetapi kabilah Ghifar karena mereka kerjanya merampok, mereka nggak ada masalah. Mau bulan haram, bulan apa, Muharram ya mereka tetap ngerampok nggak ada masalah. Fa kharajtu ana wa akhi Unais wa ummuna. Maka keluarlah kami dari kampung kami, saya dan saudara saya Unais dan ibunda kami bertiga. Fa nazalna ala khalin lana. Maka kami pun mampir di rumah paman kami. Khal yaitu maksudnya saudara ibu. Khal, saudara ibu kami. Fa akramana khaluna wa ahsana ilaina. Maka paman kami tersebut memuliakan kami, memberi makan kepada kami. Fa hasadana qaumuhu. Akhirnya kaumnya hasad kepada kami. Dia cerita ketika dia masih jahiliyah, dia belum masuk Islam. Kaum dari omku atau dari pamanku hasad kepada kami. Maka mereka bikin kebohongan isu kepada paman kami. Mereka berkata, "Innaka idza kharajta an ahlika khalafa ilaihim Unais." Wahai fulan, kalau kau keluar meninggalkan rumahmu, itu ponakanmu itu ganggu istrimu. Ponakanmu ganggu istrimu. Ya akhirnya pamannya, ya namanya orang Arab punya kecemburuan yang sangat tinggi. Faja'a khaluna fanatha alaina alladhi qila lahu. Ya. Akhirnya ya paman kami datang kemudian dia ceritakan kepada kami apa yang isu yang dia dengar ya. Akhirnya Abu Dzar marah. Abu Dzar berkata, "Ama ma madha min ma'rufika faqad kaddartahu." Wahai Om, kau telah berbuat baik kepada kami. Tapi gara-gara omonganmu ini menuduh kami bahwasanya si Unais saudaraku mendatangi istrimu, ya kau telah merusak kebaikanmu. Wala jima'alaka fima ba'd. Saya tidak akan berkumpul lagi dengan engkau selama-lamanya. Ini maksud saya ya, bagaimana sikap Abu Dzar yang orangnya tegas. Tegas, serius, tidak ada basa-basi. Ini omnya sendiri. Tapi om nuduh saya macam-macam. Omnya sudah, kita enggak ada ketemu lagi. Assalamualaikum, gampangannya begitu. Ya. Faqarrabna sirmatana fahtamalana 'alaiha. Kami pun segera pergi membawa tunggangan-tunggangan kami. Kemudian kami naik pergi. Wa taqatta khaluna thawbahu faja'ala yabki. Om kami pun menyesal ya. Dia pun menutup wajahnya dengan bajunya kemudian dia menangis dan kami tidak peduli. Fantalaqna hatta nazalna bi hadrati Makkah. Kami pun berjalan terus meninggalkan Ghifar sampai kami tiba di pinggiran kota Makkah. Fanafara Unaisun an sirmatina wa an mithliha fa atayal kahin fa khayyara Unaisan fa atana Unaisun bi sirmatina wa mithliha ma'aha ya. Maka saudaraku Unais dia ketemu dengan salah seorang penduduk kota Mekah. Kemudian mereka beradu syair. Bayarannya apa? Bayarannya onta. Saya punya onta, kumpulan onta mungkin 2-3 ekor, kau punya 2-3 ekor onta, kita bertarung syair. Yang menang mana syairnya lebih bagus, ambil ontanya. Judi syair nih. Maka saudaraku Unais dia orang yang pandai bersyair. Maka mereka berdua sepakat untuk bertarung dalam syair. Mereka berdua pun pergi ke seorang yang alim, kemudian mereka memperdengarkan syair-syair mereka. Akhirnya orang alim ini berkata, yang lebih hebat syairnya Unais. Akhirnya itu onta-onta dibawa sama Unais, menang dalam lomba syair ya. Akhirnya dibawa onta. Jadi orang Arab seperti itu ya, zaman jahiliyah. Abu Dzar bercerita dalam kisahnya ini bagaimana dia masuk Islam. Dia bercerita kepada Abdullah bin Samit ya. Perawi hadis ini dia berkata, "Wa qad shallaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalatha sinin." Aku sebelum ketemu dengan Nabi, aku sudah salat 3 tahun. Sudah salat. Entah salatnya seperti apa. Tadi saya katakan Abu Dzar Al-Ghifari termasuk Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Dia masih lurus ya. Bertauhid. Aku sudah salat 3 tahun sebelum ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qultu fa aina tawajjah? Terus kau tuh salat, kau menghadap ke mana? Ya, dia belum masuk Islam. Qala atawajjahu haitsu yuwajjuhini Rabbi. Aku berhadap kemanapun Allah arahkan aku. Yang penting aku salat. Entah salatnya bagaimana, pokoknya menghadap kemana, pokoknya pakai firasat dia ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa syariat. Dia belum masuk Islam, tapi dia tidak mau menyembah berhala. Kemudian usalli asya'an hatta idza kana min akhiril lail ulqitu ka'anni khafa hatta ta'luni syams. Aku salat ya, salat Isya ya, terus aku salat sampai di akhir malam. Salat terus beribadah kepada Tuhan sampai aku kemudian ketiduran kelelahan dan aku tidak bangun kecuali terik matahari. Begitu kegiatanku. Kalau mau salat sudah. Ya, salat sampai akhir malam, subuh bablas
Sampai siang kena terik matahari maka aku terbangun. Saudaraku Unais berkata, "Wahai Abu Dzar, sungguhnya saya punya keperluan di Mekah. Fakfini, tolong kau di sini tunggu jaga hewan-hewan yang jaga onta-onta, himar-himar kita ya." Maka Unais pun pergi hatta ata Makkah. Ya. Dia pun pergi masuk ke dalam kota Mekah, faratha alayya, ternyata dia terlambat pulang. Ditunggu-tunggu enggak datang-datang. Kemudian dia pun datang, aku pun bertanya, "Ma sonat, apa yang kau lakukan? Kenapa terlambat?" Qala laqitu rajulan bi Makkah ala dinik. Aku ketemu seorang di Mekah, maksudnya Rasulullah. Dia seperti kamu, ada salatnya, ada begini-begininya ya. Yaz'amu anna Allah arsalahu. Tapi dia bilang dia diutus sama Allah. Qultu, fama yaqulun nas? Apa yang dibilang orang-orang tentang orang ini? Qala yaquluna syair. Mereka bilang orang itu penyair, kahin, dukun, sahir, penyihir. Kita sudah katakan tadi Unais adalah seorang ahli syair. Unais mengomentari, laqad sami'tu qaulal kahana, fama huwa biqaulin. Aku sudah mendengar perkataan-perkataan dukun. Itu orang itu ngomongnya bukan perkataan dukun. Dia tidak bikin mantra-mantra, kemudian ruqyah-ruqyah, enggak ya. Jampi-jampi enggak. Walaqad wada'tu qaulahu ala aqra'is syi'r, falam yalta'im ala lisani ahadin ba'di annahu syi'run. Saya juga sudah timbang perkataan dia, saya taruh dibandingkan dengan syair-syair yang saya tahu bagaimana ada wazan-wazannya. Apa yang diucapkan orang tersebut bukan syair. Bukan syair. Kenapa mereka nuduh dia syair? Kenapa mereka nuduh dia dukun? Unais bilang aneh ya. Ya. Tidak cocok. Wallahi innahu la shadiq wa innahum lakadzibun. Kata Unais, saudaranya Abu Dzar, demi Allah itu orang benar. Mereka yang tuduh dia syair atau dukun, mereka yang berdusta. Mereka yang berdusta. Abu Dzar penasaran. Qultu fakfini hatta adhhaba fa'anzur. Kau sekarang gantian, kau di sini, saya mau pergi lihat. Mau masuk lihat orang tersebut. Abu Dzar pun masuk dalam kota Makkah. Fa'ataitu Makkah. Nah, dia tahu bahwasanya lelaki ini bermasalah, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermasalah. Fatada'aftu rajulan minhum. Saya mulai cari-cari orang yang karena bahaya kalau ada orang ketahuan ngikuti agama dia mungkin dipukulin. Abu Dzar sudah dengar tahu akan tersebut. Maka dia cari orang yang paling lemah untuk dia tanya. Cari informasi di mana sih laki-laki tersebut, maksudnya di mana Muhammad. Saya pun cari-cari orang yang lemah dari penduduk Mekah, saya ketemu ada orang lemah. Maka saya berkata, "Aina hadzal ladzi tad'unahu sabi'?" Fulan, ini orang mungkin kurus, krempeng. Fulan, mohon maaf. Mana orang yang kalian tuduh dia sebagai sabi, orang yang keluar dari adat nenek moyangnya? Orang itu lihat aku, langsung bilang, "Ada sabi, ini pengikut Muhammad, ini pengikut Muhammad." Dia teriak keras-keras, famala alayya ahlul wadi bikulli madra. Orang-orang pun datang, semua yang ada di Mekah datang yang ketemu Abu Dzar, kemudian mereka ngambil batu, ngambil pasir apa mereka lemparkan kepada Abu Dzar. Gara-gara dituduh ikut Nabi Muhammad SAW. Wa azum, bahkan tulang dilemparkan kepadaku hatta kharartu maksyian, sampai aku pun jatuh pingsan maksyian alayya. Dilempar dengan batu, dengan kerikil, dengan tulang. Subhanallah. Bagaimana kita hidup di zaman Nabi SAW. Makanya sebagian orang mengatakan, coba saya hidup di zaman Nabi. Oh, gimana saya hidup di zaman Nabi? Mungkin jadi munafik. Mungkin jadi orang munafik. Mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Mungkin jadi pengikut Abu Lahab. Bayangkan Abu Dzar belum bilang saya mau Islam, baru mau cari informasi tentang Muhammad, sudah dilemparin. Sallallahu alaihi wasallam dilemparin dengan tulang, dengan batu, dengan kerikil sampai pingsan. Fartafa'tu hina irtafa'tu ka'anni nusubun ahmar. Ketika aku sadar, aku berdiri seakan-akan aku adalah batu yang berwarna merah, yaitu darah di mana-mana. Abu Dzar orangnya jagoan, dia kuat. Fa'ataitu Zamzam faghasaltu anni dima. Aku pun pergi ke sumur Zamzam, aku ambil air Zamzam, aku bersihkan darahku. Wa syaribtu min ma'iha, kemudian aku minum air Zamzam. Wa laqad labithtu 30 baina yaumin wa laila. Aku tinggal kira-kira 30 hari ya, di situ. Maka li ta'amun illa ma'u Zamzam. Aku tidak punya makanan, enggak ada yang aku kenal. Mau nanya-nanya takut dipukulin lagi. Aku tidak punya makanan kecuali air Zamzam. Fasamintu, tapi aku minum air Zamzam, aku pun gemuk. Hatta takassarat ukanu batni, sampai perutku terlipat gara-gara minum air Zamzam ya, bukan gara-gara nasi tapi gara-gara air Zamzam. Wa ma wajadtu ala kabidi sukhfatu ju'in, sama sekali aku tidak merasa lapar. Kata dia, fa bainama ahlu Makkah fi lailatin qarma idhyan ya. Ketika suatu hari di malam hari ya. Ketika malam tersebut malam rembulan purnama, kemudian langit lagi cerah, tidak ada awan yang menutup langit ya. Idh duriba ala
asmikhatihim, orang-orang pada tidur pulas penduduk Mekah. Entah jam berapa, mungkin jam 2, jam 3, pokoknya di malam hari. Fama yatufu bil baiti ahadun, tidak seorang pun yang tawaf di Ka'bah ketika itu. Orang semua lagi pada tidur. Wa imra'ataini minhum tad'uwani isafan wa na'ilah. Tapi ada dua orang wanita yang sedang tawaf. Orang musyrik, wanita musyrik lagi tawaf. Dan mereka sedang berdoa kepada Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah adalah dua berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang mereka berasal dari kabilah Khuza' atau kabilah Jurhum. Jauh setelah zaman Nabi Ismail, kemudian ada dua lelaki pemuda dan pemudi yang berzina di dalam Ka'bah, maka Allah rubah mereka menjadi patung. Satu namanya Isaf, laki-lakinya, wanita namanya Na'ilah. Allah rubah mereka menjadi patung. Lama-kelamaan patung ini yang merupakan dirubah gara-gara melakukan zina dalam Ka'bah, lama-lama disembah, lama-lama diibadahi. Berjalan dengan waktu, akhirnya dua patung ini, Isaf dan Na'ilah, yang dalam bentuk patung, disembah oleh orang-orang musyrikin Arab. Di antaranya dua wanita tersebut lagi tawaf di Ka'bah, sambil mereka berdoa kepada Isaf dan Na'ilah, yaitu minta kepada Isaf dan Na'ilah. Dan Abu Dzar jengkel, dia bertauhid, dia tidak suka lihat berhala disembah. Dan dia tahu cerita tentang Isaf dan Na'ilah, dia tahu ya. Fa'atata alayya fi tawafihima. Maka mereka pun lagi tawaf. Mereka Abu Dzar lagi di situ di Ka'bah juga. Mereka lagi tawaf, mereka lewat Abu Dzar. Abu Dzar berkata kepada mereka berdua, "Ankiha ahadahuma al-ukhra." Kalian berdua, wanita kalian berdua, itu Isaf dan Na'ilah, suruh nikahin aja itu dua orang. Atau suruh taruh patung laki-lakinya patung perempuannya, suruh, bahasa kasarnya dia bikin jengkel dua wanita tersebut. Itu kalian kan nyembah dua patung itu, patung laki-laki, pemuda dan pemudi. Sudah, itu dua patung suruh berhubungan ya. Suruh bersetubuh, gampangannya demikian. Mereka kaget. Fama tanahata an qaulihim. Tapi mereka terus berdoa. Ya Isaf, ya Na'ilah, ya Isaf, ya Na'ilah. Abu Dzar tambah jengkel, tidak berhenti. Abu Dzar tambah jengkel, ini dua orang sudah dibegituin, tetap saja tidak mau berhenti dari kesyirikan, tetap saja berdoa kepada dua patung tersebut. Ini bikin jengkel Abu Dzar. Mereka lewat lagi kedua kali, fakultu hunna mithlul khashabah ghairu anni la akni. Maka Abu Dzar ngomong perkataan lebih parah lagi, lebih jorok kalau bahasa kita. Dia bilang, aduh bahasanya bakal saya mau terjemahkan. Dia bilang gini, itu kemaluannya Isaf yang patung laki-laki seperti kayu. Wah, perempuan itu pada kaget. Pokoknya dia tidak ingin dua perempuan itu berdoa kepada Isaf dan Na'ilah, maka dia ngejek Tuhan mereka tuh, Tuhan kalian itu yang kau sembah, itu kemaluannya seperti kayu, ya. Fantala kata tuwal wilan, maka mereka berdua pergi meninggalkan tawaf sambil teriak-teriak. Ya, kemudian mereka berteriak, "Laukana hahuna ahadun min anfarin." Kalau ada orang dari kita yang itu orang kurang ajar ya intinya. Tiba-tiba mereka berdua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar dan Rasulullah lagi turun mau tawaf. Mereka Abu Bakar dan Rasulullah berkata, "Malakuma? Ada apa kalian berdua?" Qalata, kedua wanita ini berkata, "Sabi bainal Ka'bah wa astariha." Itu ada orang sabi, tidak suka dengan berhala, ya. Ada di sekitar Ka'bah, di kain Ka'bah. Qala ma qala lakuma? Apa yang dia katakan kepada kalian berdua? Qalata innahu qala lana kalimatun tamla'ul fam. Itu laki-laki ngomong sesuatu yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Jadi Abu Dzar ngomong tentang kemaluannya patung Isaf ya. Maka Nabi SAW pun datang. Rasulullah SAW kemudian mengusap Hajar Aswad. Kemudian dia pun tawaf bersama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW salat. Setelah Rasulullah SAW salat, maka aku datang menemui Nabi dan aku berkata, "Assalamualaikum." "Assalamu alayka ya Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah kaget. Ini orang siapa? Rasulullah tidak kenal. Rasulullah jawab, "Wa alayka rahmatullah." Rasulullah bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? "Qultu min Ghifar." Kata Abu Dzar, "Aku dari kabilah Ghifar." Kabilah Ghifar terkenal tukang rampok, menjengkelkan orang-orang Quraisy. Fa ahwa biyadi fa wada asabi ala jabhati. Rasulullah begini. Kata para ulama, Rasulullah mikir ini orang dari Ghifar, kabilah tukang rampok, kok bisa masuk Islam, gimana ceritanya? Maksudnya sebagian ulama menafsirkan Rasulullah begini, mikir, renungkan. Ini orang bagaimana sih dari kabilah Ghifar tukang rampok, kok bisa masuk Islam, kok bisa lolos di Mekah? Kalau dia masuk mungkin sudah dihadang sama orang Mekah. Ini kok bisa masuk di Masjidil Haram? Nabi sambil mikir gini, aku berkata dalam diriku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Kariha anni intamaitu ila Ghifar." Kayaknya Nabi enggak suka saya Al-Ghifari, kayaknya enggak suka. Tapi Nabi tidak komentar, Nabi cuma begini aja. Kayak mikir gitu.
Fadhahabtu akhudhu biyadihi. Ya. Faqada'ani, ya. Ya, aku pun ingin mengambil sahibuhu, maka aku pun ingin mengambil tangan Nabi, maka Abu Bakar larang, jangan, enggak usah. Ya. Wa kana a'lamu bihi minni. Tentu dia lebih tahu daripada aku, ya Abu Bakar. Tsumma rafa'a ra'sahu. Rasulullah begini, kemudian Rasulullah SAW angkat wajahnya, Rasulullah berkata, "Mata kunta hahuna? Sejak kapan kau di sini?" Wahai Abu Dzar. Kuntu hahuna mundu 30 baina lailah wa yaum. Saya sudah di sini 30 hari ya Rasulullah. Faman kana yut'imuka? Rasulullah mikir, kamu dari kabilah Ghifar, musuhnya orang-orang Quraisy, masuk Islam lagi, bikin masalah. Enggak masuk Islam aja mungkin dibunuh sama orang Quraisy, apalagi masuk Islam. Bikin masalah ya. Terus siapa yang kasih makan kamu? Faman kana yut'imuka? Siapa yang kasih makan kamu selama ini? Aku menjawab, "Makana li ta'amun illa ma'u Zamzam." Aku tidak punya makanan kecuali air Zamzam. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni. Aku pun jadi gemuk sampai perutku berlipat-lipat. Wa ma ajidu ala kabidi sukhfatu ju'in. Aku tidak merasakan lapar sama sekali. Rasulullah berkomentar, "Innaha mubarakatun." Sungguhnya air Zamzam air yang berkah. "Innaha ta'amu tu'min." Itu adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Air Zamzam adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, idzan li fi ta'amihi laila." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjamu dia malam ini. Famtalaka Rasulullah SAW Abu Bakar wa amtalaktu ma'ahuma. Aku pun berjalan bersama Abu Bakar dan aku pun berjalan Rasulullah berjalan sama Abu Bakar dan aku mengikuti mereka berdua. Fafatha Abu Bakar baban faja'ala yaqbidu lana min zabibit Taif. Maka Abu Bakar pun membuka pintu, kemudian Abu Bakar memegangkan kepada kami zabib, yaitu anggur yang sudah dikeringkan, ya, dari Taif. Wa kana dzalika awwala ta'amin akaltuhu biha. Itu makanan pertama yang aku makan selama 30 hari, ya. Ya. Tsumma ghabartu ma ghabart. Kemudian aku pun tinggal di situ, ya. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW, ingin ikut kepada Nabi. Kata Nabi, "Inni qad wujihat li ardun dzatu nakhilin la uraha ila Yathrib." Aku telah ditampakkan kepadaku, aku diarahkan untuk pergi ke suatu kampung yang atau suatu kota yang situ banyak kormanya. Menurutku itu adalah kota Madinah. Fahal anta muballighun anni qaumaka? Maukah engkau Abu Dzar kau pulang ke kaummu dan berdakwah di sana? Asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juraka fihim. Semoga Allah membuat engkau bermanfaat sehingga mereka dapat hidayah dan Allah akan berikan pahala kepada engkau. Abu Dzar kemudian pulang. Fa'ataitu Unaisan. Aku pun pulang ketemu saudaraku. Kelamaan 1 bulan lebih. Qala fama sana'ta? Saudaraku bertanya, apa yang kau lakukan? Qultu sana'tu anni qad aslamtu wa saddaqtu. Aku sudah masuk Islam dan aku membenarkan lelaki tersebut. Unais berkata, karena dia sudah tahu mendengar tentang Nabi, dia berkata, "Ma bi raqbatun an dinik." Aku pun tidak membenci agamamu. Inni qad aslamtu wa saddaqtu. Aku pun masuk Islam bersama engkau wahai Abu Dzar dan aku membenarkan itu orang tersebut Muhammad. Fa ataina ummana, kami pun datang kepada ibunda kami dakwahi dia. Maka ibunda kami berkata, "Ma bi raqbatun an dinikum." Aku pun tidak benci dengan agama kalian berdua wahai putra-putraku. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Aku telah masuk Islam dan aku membenarkan itu orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtamalna, kami pun berjalan kembali ke kampung kami, hatta ataina qaumana Ghifaran, sampai kami kembali ke kabilah Ghifar. Fa aslama nisfuhum, kami dakwahi mereka, 3 orang ini berdakwah, dia, saudaranya, ibunya, setengah dari kabilah Ghifar masuk Islam semuanya. Wa kana ya ummuhum Ima bin Rahdah al-Ghifari wa kana sayyiduhum. Mereka jadi ada imamnya namanya Ima bin Rahdah, ya. Adapun sebagiannya berkata tidak mau masuk Islam nanti. Idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamna. Kalau Muhammad benar-benar pergi ke Madinah, kami baru masuk Islam. Akhirnya Abu Dzar nungguin mereka. Abu Dzar tidak pergi ke Rasulullah, nunggu mereka. Faqadima Rasulullah sallallahu al-Madinata fa aslama nisfuhumul baqi. Akhirnya Rasulullah sallallahu berhijrah ke kota Madinah, maka seluruh Ghifar akhirnya masuk Islam. Wa ja'at Aslam, datang lagi kabilah Aslam. Faqala ya Rasulullah ikhwatuna nuslimu ala alladhi aslamu alaihi. Kabilah Aslam, kabilah Ghifar ada hubungan saudara.
Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami dari Ghifar sudah masuk Islam, kami pun ingin masuk Islam bersama mereka." Fa aslamu, mereka pun masuk Islam gara-gara kabilah Ghifar masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ghifar ghafarallahu laha." Kabilah Ghifar, tukang merampok dan macam-macam kata Nabi. Ghifar, kabilah Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Wa aslama, adapun kabilah Aslam, salamahullah, semoga Allah memberi keselamatan kepada mereka atau Allah memberi kedamaian kepada mereka. Ini menunjukkan bagaimana jasanya Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia berdakwah yang masuk Islam. Bayangkan dua kabilah. Kabilah Ghifar masuk Islam seluruhnya, kabilah Aslam juga masuk Islam seluruhnya gara-gara Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain ya, bagaimana kisah Islam Abu Dzar ya. Abu Dzar ketika mendengar tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar berkata kepada saudaranya Unais, "Irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'ti al-khabaru minas sama'." Kata Abu Dzar, "Wahai Unais, pergilah kau ke dalam kota Mekah cari kabar tentang itu orang yang ngaku-ngaku dia telah mendapat kabar dari langit." Jadi maksudnya Allah di langit diturunkan kabar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cari kabar tentang orang itu yang menyangka bahwasanya kabar dari langit telah datang kepada dia ya. Intinya akhirnya saudaranya pergi, kemudian dia balik, dia berkata, "Ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisyair." Aku melihat dia menyuruh kepada akhlak yang mulia dan dia telah berbicara dengan Al-Qur'an, suatu ucapan yang itu bukan syair ya. Intinya kemudian Abu Dzar berkata, "Ma syafaitani fima aradtu fatazawwad wa hamala syanna." Kau tidak cukup, saya ingin pergi sendiri. Akhirnya dia pergi masuk kota Mekah sebagaimana tadi telah kita jelaskan, akhirnya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu malam Abu Dzar di Masjidil Haram, kemudian datang Ali bin Abi Thalib ya. Datang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib datang lihat ada orang asing di dalam Ka'bah atau di Masjidil Haram. Maka Ali tahu ini orang gharib, orang yang asing. Tatkala Ali melihatnya, maka Ali ikuti. Ya, mereka berdua saling melihat. Kemudian mereka tidak saling bertanya ya, karena sama-sama khawatir ini siapa itu siapa ya. Sampai pagi hari ya. Kemudian sampai hari kedua, sampai hari ketiga ya. Sampai akhirnya setelah 3 hari baru mereka saling bertanya-tanya, akhirnya Ali tahu bahwasanya ini Abu Dzar ingin ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya setelah Abu Dzar masuk Islam, kemudian Abu Dzar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Irji ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri." Pulanglah kau Abu Dzar ke Ghifar, berdakwahlah sampai datang perintahku kepadamu. Kalau suruh ke sini maka ke sini. Tapi Abu Dzar ternyata tidak diam. Maka dia berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la asrukhanna biha baina dhahranaihim." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan teriak di hadapan mereka orang-orang Quraisy. Padahal Rasulullah bilang, jangan banyak teriak, sudah pulang ke rumah sana berdakwah. Tapi dia tidak peduli. Hatta atal masjid, maka dia pun datang ke Masjid Haram. Mungkin siang hari dia teriak. Dengan suara yang paling keras dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa saral qaumu fadarabu hatta adja'uhu. Mereka pun datang, mereka pukul dia sampai dia pun terkapar. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang Al-Abbas. Al-Abbas selamatkan dia. Abbas mengatakan kepada orang Quraisy, "Wailakum, kalian tahu ini dari Ghifar, hati-hati. Kalau kalian celakakan dia, nanti kalian lewat di Ghifar, kalian akan diganggu perdagangan kalian." Baik, demikian saja kajian kita kepada para jamaah Masjid Asy-Syafi'i rahmatullah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.